Di tengah gempuran SUV Cina yang makin berani tampil mewah dengan harga bersaing, satu nama justru tetap kokoh jadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Inilah low SUV yang bisa dibilang paling worth it di tahun ini. Desainnya makin sporty, fiturnya nggak kalah modern, konsumsi BBM-nya irit, dan yang paling penting spare part-nya murah dan gampang dicari. Kenapa harus coba-coba merek baru kalau yang satu ini sudah terbukti tangguh di jalanan Indonesia yang penuh tantangan? Terios hadir dengan tampilan makin gagah, fitur safety lengkap, dan tetap ramah di kantong. Di saat banyak SUV lain cuma menang gaya, Terios justru kasih keseimbangan antara gaya hidup modern dan kebutuhan real masyarakat Indonesia. Penasaran kan kok bisa begitu? Apa kelebihan dan kekurangan dari mobil ini? Berikut ulasannya dari kami. Halo semuanya, selamat datang di channel Oblitz. Secara teknis, mobil ini tidak mengalami perubahan dengan tetap mengedepankan mesin 1500 cc 4 silinder yang lama. Namun untuk eksteriornya mengalami perubahan semisal pada bagian grill, desain pelek atau lampunya. Eksteriornya kini mendapat tampilan baru lebih segar. Ini berkat ubahan pada grill depan lebih simpel dengan aksen warna merah. Lalu desain bumper depan dan belakang baru dengan tambahan aero kit. Selanjutnya headlamp smoke LED baru serta cover fog lamp baru vertikal berbentuk segitiga. Kemudian mendapat pelek baru berukuran 17 inci dengan sentuhan dual tone. Bagian samping dipasangi side stone guard dan body molding baru. Masuk interior disuguhi suasana serba hitam, mulai dashboard, door trim, sampai jok. Sektor hiburan diberi head unit layar sentuh berukuran 7 inci yang bisa terkoneksi ke smartphone. Lalu jika daya smartphone habis, tak perlu repot cari kabel charger. Sebab New Terios 2023 sudah dilengkapi wireless charger yang berada di tengah jok depan. Fitur keselamatan Terios Facelift 2023 ditanami 6 airbag. Terakhir, ada 6 pilihan warna baru untuk kembaran Toyota Rush ini. Anda yang berniat untuk meminang mobil ini sebaiknya memahami dulu apa saja kekurangan dari Daihatsu New Terios 2023 ini. Ada beberapa perubahan pada eksterior maupun interior mobil ini yang patut dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk membelinya. Pertama, tidak memiliki fitur cruise control. Memang agaknya sedikit berlebihan jika mobil LSUV disematkan fitur cruise control. Namun akan lebih bagus lagi jika fitur ini ada pada Daihatsu New Terios 2023. Karena selain memberikan rasa nyaman saat berkendara di jalan tol, juga akan mempermudah pengemudi melewati jalan tol. Fitur ini akan sangat berguna pada mobil keluaran terbaru karena sekarang sudah banyak jalan tol yang memang cocok jika menggunakan fitur ini. Fitur ini membuat mobil bisa mengikuti mobil di depannya dengan menggunakan sensor canggih. Baik jarak depan maupun kecepatannya dapat menyesuaikan mobil di depannya. Fitur ini mirip dengan kemudi otomatis mirip Tesla, hanya saja pengemudi diharuskan tetap memegang kemudi untuk berjaga-jaga. Kursi penumpang baris ketiga sempit. Tentu kenyamanan sangat diperlukan ketika sedang berkendara. Namun sayangnya hal tersebut tidak ditemukan untuk penumpang yang duduk di baris ketiga Terios Facelift ini. Space kursi penumpang baris ketiga terbilang sempit yang membuatnya tidak nyaman akibat legroomnya kecil. Selanjutnya, bodi Terios dinilai tipis. Daihatsu Terios dinilai memiliki bodi mobil yang tipis. Tentu hal ini mengenai material mobil. Daihatsu Terios dinilai limbung. Tentu mobil limbung ini ketika melaju pada kecepatan tinggi karena menggunakan material yang tipis, maka beban pada mobil ini menjadi lebih ringan.
Jadi pada saat melaju pada kecepatan tinggi sehingga terjadilah perasaan limbung ketika sedang berkendara. Terakhir, kapasitas bagasi kecil. Sebagai mobil SUV, tentu hal yang diharapkan adalah ruang yang cukup luas. Daihatsu Terios sendiri memiliki kapasitas yang terbilang kecil, sehingga jika ingin bagasi lebih luas, jok baris ketiga harus dilipat. Di sisi lain, Daihatsu Terios sendiri cukup nyaman untuk dipakai sebagai mobil dalam kota atau keperluan sehari-hari. Bukan begitu para pecinta RWD? Kelebihan Daihatsu Terios facelift pertama adalah hadirnya wireless charger. Dengan demikian, pengemudi dan penumpang bisa mudah mengisi daya baterai smartphone sepanjang perjalanan. Cukup dengan meletakkan smartphone di konsol tengah, maka otomatis baterainya tercas tanpa perlu colok kabel. Wireless charger merupakan keunggulan dari Terios, lantaran kompetitor seperti Toyota Rush, Honda BR-V, hingga Suzuki XL7 belum punya. Sejauh ini, fitur tersebut cuma ada di Mitsubishi Xpander Cross. Menariknya lagi, wireless charger di Terios Facelift 2023 hadir bukan cuma untuk varian R Custom. Fitur ini sudah ada di varian X ADS, R, dan R ADS yang harganya lebih murah. Kemudian yang jadi kelebihan kedua dari Daihatsu Terios Facelift adalah adanya jok kombinasi kulit dan kain. Ini tentu menjadikan tampilan interior semakin keren. Ditambah lagi ada panel soft touch di dashboard dan pintu bagian dalam. Tidak ketinggalan Daihatsu memberi aksen merah di interior Terios Facelift varian tertinggi ini. Lalu yang juga berubah dibanding Terios lama, kabin Terios baru didominasi warna hitam hingga ke plafon. Ini tentu membuat aura sporty lebih keluar. Sementara untuk kapasitas kabinnya masih serupa, yaitu 7 orang dengan konfigurasi 2+3+2. Hanya saja di jok tengah bangku baris kedua belum tersedia headrest. Armrest untuk penumpang juga tidak ada di sini. Kelebihan Daihatsu Terios Facelift 2023 selanjutnya ada di kemunculan 6 airbags, khususnya untuk varian R Custom. Fitur baru ini tidak ada di Terios lama, sekaligus tentunya menunjang sisi keselamatan untuk pengemudi hingga penumpang di tiap baris bangku. Hadirnya 6 airbags tersebut juga jadi keunggulan buat Terios ini, lantaran kompetitor seperti Xpander Cross dan Suzuki XL7 masih pakai dual airbags. Di saat SUV lain sudah berubah pakai penggerak roda depan, Terios masih mengandalkan penggerak roda belakang atau RWD. Tentu ini jadi keunggulan buat mobil Daihatsu. Pasalnya banyak konsumen yang masih yakin bahwa RWD lebih tangguh dibanding FWD, terutama di jalan menanjak. Walau sesungguhnya hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Setidaknya mobil RWD di segmen ini masih sangat diminati. Buktinya adalah data Gaikindo mengatakan kembaran Terios yaitu Toyota Rush masih memimpin pasar dengan penjualan 15.038 unit sepanjang Januari hingga April 2023. Coba bandingkan dengan SUV FWD seperti Xpander Cross dengan periode yang sama terjual 8.030 unit, BR-V 7.536 unit, dan XL7 cuma 3.942 unit. Daihatsu Terios sendiri laku 7.448 unit. Kelebihan Daihatsu Terios Facelift 2023 yang terakhir adalah harganya terjangkau. Pabrikan berlogoda menjual varian termahal ini Rp303,2 juta OTR Jakarta. Bandingkan saja dengan kompetitor seperti Mitsubishi Xpander Cross Premium CVT Rp342,6 juta dan Honda BR-V Prestige with Honda Sensing Rp355 juta. Sementara kembarannya yaitu Toyota Rush GR Sport AT dijual Rp303,6 juta. Terios varian tertinggi cuma kalah mahal dari Suzuki XL7 Alpha AT yang harganya Rp292,7 juta.
Sementara itu, Daihatsu menawarkan total 10 varian untuk Terios 2023. Selain R Custom, ada X, XADS, R hingga RADS. Berikut ini adalah daftar harga Terios terbaru per Juni 2023. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari kelebihan Daihatsu Terios Facelift 2023 ini? Apakah Anda berminat dengan low SUV? Sang RWD ini mohon sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami serta follow sosial media kami. Terima kasih telah menonton. Whip up my appetite. Don't leave me here